Selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Salam jumpa kembali lewat renungan siang hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk semua karya Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada siang ini, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus menguasai kami, membuat kami memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan siang ini adalah berakar dalam kasih. Dan satu bagian Alkitab yaitu Efesus pasal 3 ayat 16 sampai ayat 19 yang berbunyi demikian. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Bapak Ibu, bicara tentang berakar di dalam kasih. Berakar memberikan pohon kekuatan. Pohon menjadi kokoh. Pohon bisa berdiri dengan kokoh karena memiliki akar yang kuat. Begitu juga kasih Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus memberikan kita kekuatan. Menjadikan hidup kita kuat karena kita memiliki akar yang kuat kepada Allah di dalam Kristus. Bacaan kita hari ini merupakan bagian dari doa Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Paulus memulai dengan aku berdoa supaya Kristus menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Doa Paulus ini sesuatu yang merupakan harapannya bahwa jemaat di Efesus ini kuat, teguh oleh roh yang ada di dalam batin seluruh jemaat. Sehingga
oleh imanmu kepada Kristus itu diam di dalam hatimu. Dan kamu bisa berakar, kamu bisa berdasar di dalam kasih. Bapak Ibu, ketika Kristus diam di dalam hati kita, maka kita akan berakar di dalam kasih. Di luar Kristus tidak akan membuat kita bisa berakar, apalagi berakar di dalam kasih. Karena di ayat 18 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus itu. Dan kasih Kristus itulah yang akan membuat kita berakar. Kasih Kristus itulah yang membuat kita kokoh, yang membuat kita kuat, yang membuat kita teguh di dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Kasih Kristus itulah yang membuat kita dapat bertahan di dalam pergumulan hidup. Mari kita berakar di dalam Kristus. Karena ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Kristus, maka Kristus akan menopang kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kasih Tuhan ada di dalam hati kami. Sehingga dengan kasih itu, kami mampu melihat wujud atau nyata, bentuk nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan hidup. Kami tidak goyah, tapi kami berdiri teguh, berpengharapan kepadamu karena kami memiliki iman yang kuat kepada Kristus, sumber kekuatan itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.